bahwa petani harus dijamin untung minimal 30%. 30%. Ya, 30% dari biaya produksi. Nah, kalau petani bergairah, maka insya Allah pangan akan aman. Aman, terkendali. Maka pangan akan aman. Aman. Petani untung. Untung. Konsumen tersenyum. Tersenyum. Baik, Pak. Halo Farmer, bersama saya hari ini Yan Hendra, Bapak Sadar Subagio, Sekretaris Jenderal HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Mari kita bincang-bincang hari ini Pak terkait dengan bagaimana kondisi sektor pertanian khususnya pangan Pak saat ini. Selamat siang Farmer. Ya. Jadi hari ini saya Sadar Subagio, Sekjen HKTI, mewakili Anda semuanya. Kondisi pangan di kita, kalau lalu lintas itu udah lampu kuning. Lampu kuning Pak. Lampu kuning menjelang merah. Ya. Ini bisa terlihat dari selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2012 ke tahun 2022, kita import beras 4,4 juta ton. 4,4 juta ton. Setahun terakhir, kita import berasnya itu 3,5 juta ton. Luar biasa Pak ya? Luar biasa. Jadi, alhamdulillah masih ada yang jual beras, sehingga tidak ada krisis pangan. Tapi di sisi lain, ya alhamdulillah buat petani, tahun ini tahun berkah, tahun kemarin ya, tahun berkah. Terima kasih pemerintah telah menaikkan HPP padi, dari 4.200 menjadi 5.000. Meskipun tuntutan kami adalah 5.550. 5.550. Tapi alhamdulillah bisa sangat membantu, dan petani padi, petani jagung, sekarang tersenyum dengan harga HPP-nya. Harga bagus, dan kalau kita lihat NTP-nya itu, sekarang NTP di nilai tukar petani, ya. Itu udah 114. Ini rekor Pak ya. Itu kondisi kita. Jadi secara keseluruhan pangan kita defisit, tapi karena produksi kurang, harga mahal, ya petani senang. Iya. Tapi di sisi lain konsumennya yang ngamuk, harga beras naik. Nah, dengan posisi harga gabah yang 5.500-an itu sudah sangat menguntungkan petani atau masih kurang gitu Pak? Sebetulnya tuntutan kami itu sederhana. Pemerintah harus menjamin bahwa petani untung. Kenapa harus jamin? Kami khawatir ya, umur petani rata-rata itu sudah di atas 50 tahun usia. Ya. Jadi yang di atas 45 tahun itu sudah 66% sekarang. Dan minat generasi muda untuk bertani itu kurang. Kurangnya karena tidak menguntungkan. Nah, kalau kami berharap bahwa petani harus dijamin untung minimal 30%. 30%. Ya, 30% dari biaya produksi. Nah, kalau petani bergairah, maka insya Allah pangan akan aman, terkendali meningkat Pak ya. Ya. Nah, dengan peningkatan rencana 30% tersebut gitu Pak, itu sudah sangat menyesuaikan dengan kebutuhan petani atau bagaimana Pak? Minimal 30%. 30% pokoknya. Profit 30%. Profit ya Pak ya? Iya. Nah, kita kan melihat ya Pak ya. Kalau dari bicara petani selama ini, apakah profit 30%
cukup. Kami melakukan benchmark ke negara-negara lain. Ya, negara lain itu paling sedikit 30%. Di beberapa negara bahkan dijamin sampai 50%. 50%. Ya kan? Nah ini yang harusnya itu HPP itu harga pembelian pemerintah sebagai benchmark harga gabah itu diterbitkan setiap tahun. Dan biaya produksi juga dianalisa setiap tahun. Jangan seperti sebelum tahun 2022. Selama beberapa tahun harga HPP-nya manteng aja di 4.200. Itu tidak fair. Harga di ujungnya itu dipatok, tapi harga inputnya ini naik terus. Ya, siapa yang mau bertani? Iya betul. Dan itu sangat tercermin dari minat generasi muda terhadap pertanian. Generasi muda itu sangat cerdas. Iya betul. Jadi kalau itu tidak menguntungkan, ya buat apa? Buat apa ikut nanam padi atau nanam jagung itu, Pak ya? Jadi kok sekarang masih pada nanam padi ya? Terpaksa, Pak. Kalau namanya udah jadi sawah, mau ditanamin yang lainnya juga susah. Iya betul, karena sudah jadi cetakan sawahnya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, dengan kondisi lahan bagaimana Pak, lahan sektor sawah atau padi Pak, atau secara umum lah lahan pertanian Pak? Maksudnya gimana? Apakah mengalami penurunan atau bagaimana kondisi saat ini Pak? Iya, seperti kita tahu ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan ya. Jadi ini yang ironis. Penduduk bertambah 1,5% setiap tahun. Ya. Lahan baku sawah itu turun 1,5% setiap tahun. Nah ini sangat berbahaya. Jadi mau tidak mau kita itu harus melakukan ekstensifikasi. Jadi dalam bentuk food estate atau lumbung-lumbung pangan itu mereka program yang harus dijalankan. Nah terus kalau mau lebih ini lagi, orang ada yang mengatakan tingkatkan produktivitas, ya bisa ditingkatkan. Tetapi dari varietas yang ada sekarang ini, itu kan semuanya turunan IR64. Jadi yang paling banyak itu kan Ciherang dan Mekongga. Itu maksimal produktivitasnya dibatasi oleh genetik itu cuma 6 ton. 6 ton, oke. Ya. Jadi itu pertama, penurunan dari luas lahan. Kedua, penurunan dari kualitas lahan. Kualitas lahan ya. Jadi makin tidak subur. Ya. Lahan itu lelah, capek. Karena diproduksi terus Pak ya. Dieksploitasi terus menerus ya. Nah ini yang lucunya adalah petani diminta untuk melakukan perbaikan lahan, remediasi lahan. Ya, bahwa unsur C karbon dalam tanah itu harusnya minimalkan sekitar 4%. Sekarang udah turun menjadi 0,5%. Minim sekali. Akibatnya organisme tanah juga semakin jarang, dan tanah tidak menjadi semakin subur. Ketika petani ditanya kenapa tidak mau melakukan itu, lah Pak, sewa sawah saya itu sewanya per musim. Saya perbaiki, nanti yang menikmati orang lain. Iya betul, sistem sewa. Jadi mesti harus dipikirkan juga ya, bahwa sewa lahan pertama harus diturunkan, dan kedua ya janganlah per musim. Maksudnya ada undang-undang lah mengenai, ada aturannya Pak ya. Undang-undang mengenai sewa lahan pertanian, mengenai harganya, mengenai waktunya. Minimal 6 musim lah, jangan setiap musim sewa lagi. Mereka tidak akan pernah bisa untuk memperbaiki lahan. Sampai detik ini belum ada aturannya Pak ya tentang penyewaan lahan Pak ya. Jadi sekarang gini, kalau tadi ya kami menuntut berikan profit 30% untuk petani. Harus menaikkan harga jual? Iya. Tidak harus. Tidak harus.
Profit itu kan harga jual dikurangi dengan biaya. Iya. Kalau harga jual mau tetap, kurangi biaya. Dari mana mengurangi biaya? Sewa lahan. Iya. Sewa lahan di Indonesia itu termasuk yang termahal di dunia. Termahal di dunia, Pak. Ya. Ada pembandingnya, Pak? Ada. Ada. Jadi kami hitung ya, ini data dari IRI ya. Iya. Datanya sih tahun 2013 ya. Iya. Kalau sewa lahan per kilogram gabah itu kalau di Vietnam 250 perak. Oke. Di Thailand 350. Di Filipina Filipina kira-kira sekitar 700-an, di Cina 900. Di Indonesia waktu itu sewa lahannya sudah 1.700. 2013. Nah sekarang sewa lahan rata-rata di Jawa itu kalau pantura sudah minimal itu 10 juta. 10 juta Per hektar per musim. per musim. Dan kalau hasilnya 5 ton, berarti per kilogramnya sudah 2.000. 2000. Ya. Dari biaya produksi yang 3.900, 2.000 aja hanya untuk sewa lahan. Kalau sewa lahannya diturunkan jadi 1.000, profitnya udah naik. Ya, otomatis. Ya kan? Betul. Tak perlu. Yang kedua apa? Obat-obatan. Oh ya. Belum ada obat generik di pertanian, semuanya bermerek. Di manusia aja ada. Iya, betul itu, Pak. Nah, ketiga kredit. Kredit. Ya. Berikanlah kredit tanpa agunan. Jadi ada KUR. Tapi KUR itu kan juga banyak ya, tapi kelihatannya itu kan sampai sekarang sudah membantu tapi belum begitu banyak membantu. Ya, betul. Udah beriin aja, siapapun yang mau mengusahakan komoditi pangan, berikan kredit tanpa agunan dengan bunga 3%. 3% Pak ya. Iya, itu nanti akan menurunkan biaya produksi. Jadi kalau itu biaya produksi turun, keuntungan naik, minat bertani akan tumbuh. Akan tumbuh dan orang berbondong-bondong akan bertani dan produksi otomatis meningkat. Iya. Betul. Ngomong peningkatan produktivitas tanpa menjamin profitabilitas. Iya, betul. Saya rasa itu hanya mimpi di siang bolong. Tidak akan menambah-nambah dari sisi produksi, dari sisi SDM gitu Pak ya. Ya, dan perluasan area tanam wajib. Ya. Jadi susah. Udah tanah ini padi ini kan tanaman rawa. Iya. Jadi kalau mau ekstensifikasi, ya jangan di lahan-lahan kering. Betul. Masih butuh pengairan. Betul. Kita itu masih jutaan hektar lahan rawa aluvial dan rawa gambut dangkal yang semua 50 cm. Itu sangat cocok untuk padi. Ya. Kembangkan di situ Pak. Dan terakhir, kita kan banyak petani gurem ya. Ya, petani kecil Pak. Petani kecil kan kepemilikan di bawah Mikro lah. setengah hektar. Bagaimana supaya petani-petani kecil ini mampu memiliki sawah yang luas? Nah, saya ngambil analoginya, dulu banyak orang yang tidak punya rumah. Bagaimana cara punya rumah? Pemerintah bikin yang namanya KPR, kredit kepemilikan rumah. Kenapa sih ya sekarang tidak dibuat kredit kepemilikan lahan atau tanah Pak ya? Iya, kredit kepemilikan lahan. Ya, betul. Kalau tanah kan bisa nganggur, kalau lahan produktif ya. Kredit kepemilikan lahan. Betul. Jadi bayangan saya, ini saya itu bermimpi, katakanlah saya kontrak dengan kontrak farming dengan Bulog. Oke, Bulog saya akan sanggup mendeliver, kirim ke Bulog, ya, gabah 1 juta ton per tahun. Ya, tanda tangan. Tapi sejak tahun kelima dari saya tanda tangan atau tahun keempat ya. Bulog oke, setuju, itu namanya kontrak farming kan. Oke, berdasarkan kontrak ini
saya buka lahan. Betul. Kalau saya harus panen 1 juta ini, katakanlah satu hektar itu 4 juta ton, saya perlu buka lahannya itu 250.000. Nah, selama 3 tahun saya minta kredit dari bank. Nih, saya ada pembeli. Ya. Saya buka lahan. Ya. Katakanlah kita tawarkanlah ke swasta buka lahan. Betul. Lahannya katakanlah satu area 100.000 hektar atau 50.000 hektar lah. Oke. Terus nanti dibagi seperti pola PIR. Si pengelola ini cukup mengelola 15% dari area. Oke. Sisanya di kafling-kafling. 10 hektar dibagikan kepada para petani gurem. Iya. Ya, nanti dijamin dengan kredit kepemilikan lahan. Ya. Petani gurem bisa naik, punya lahan, pangan bisa terjamin, ya. Betul. Nah, negara aman. Nah, tapi ada syaratnya bahwa lahan ini statusnya HGU dan tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh diwariskan kepada satu anak. Jadi tidak pecah-pecah lagi. Betul. Jadi kembali lagi kalau mau pangan aman ya. Iya, baik. Petani harus dijamin untung. Satu. Ya, caranya gimana? Turunkan sewa lahan, harus ada undang-undang sewa lahan. Kedua, berikan kredit murah. Iya. Ketiga, buat obat generik untuk obat-obatan. Keempat, subsidi. Pupuk, ya. Pupuk. Kelima, untuk menaikkan harkat petani gurem yang kecil-kecil itu, buat kredit kepemilikan lahan. Kredit pemilikan lahan. Dan kedua, buat ekstensifikasi atau perluasan sawah berbasis kredit kepemilikan lahan ini, berikan swasta untuk berperan. Seperti juga swasta melakukan pengembangan perumahan. Nah, ini swasta melakukan pengembangan persawahan. Baik. Itu rasanya. Jadi akan terjamin produksi meningkat, kesejahteraan petani meningkat juga, Pak. Iya, ini kalau ini terjadi ya, maka pangan akan aman. Petani untung, konsumen tersenyum. Baik, Pak, terima kasih kesimpulannya. Oke, terima kasih. Kita akhiri bincang-bincang pada hari ini. Demikian Farmer, bincang-bincang kita kita sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap, Pak. Terima kasih.